Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikayati Oktaviani dengan NIM 332200088. Jadi di sini saya akan mempresentasikan membuat resep masakan menggunakan Flutter di Visual Studio Code. Jadi awal-awalnya tuh saya harus mendownload Visual Studio Code-nya dulu. Setelah itu saya download Android Studio-nya. Lalu di sini saya langsung buka Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code ini saya mengklik file, lalu open folder, lalu saya buka foldernya resep masakan, lalu saya buka folder resep masakan. Di sini sudah ada. Pertama-tama itu buka open folder resep masakannya. Terus di sini tuh langsung keluar Flutternya yang kayak ada main dartnya, ada yang lain-lainnya. Itu dari pencarian ini saya sebelumnya tuh ketik resep masakan di folder saya. Setelah itu langsung keluar Flutternya ini semuanya. Itu saya bikin yang di folder yang di lib itu saya bikin file, yaitu filenya mindart. Saya bikin di lib, setelah itu saya bikin folder page, lalu saya bikin file mindart. Nah di sini mindart tuh ada import page kayak flutter mindart, terus ada package reset underscore masakan page main page .dart. Jadi di sini punya saya dari page-nya. Setelah itu ada vote main run aplikasi, saya membuat aplikasi. Itu ada kelas my apps, my aplikasi. Itu ada itu tuh sebelum ada kelas itu saya tinggal ketik stf enter, lalu keluar ini yang kelas ini. Dan di sini ada kelas ini tuh tadinya tuh yang lain, dan di sini saya ganti my apps. Itu ada home-nya, terus habis itu udah sampai sini. Saya ke bawah, yaitu ada publish YAML. Nah di situ itu ini tuh udah ada dari sananya, udah otomatis gitu kan. Itu yang di sini tuh ada tanda pagarnya, lalu saya hapus. Terus di sini tuh ada tuh aset. Nah di sini saya bikin aset. Nah di situ ada aset. Saya tuh ke aset, bikin folder aset. Setelah itu bikin folder 2, ada data, ada image. Nah di data ini saya menggunakan JSON, resep mie ayam JSON, resep mie gacor JSON, terus resep mie goreng JSON. Terus image-nya juga ada logo underscore ayam PNG. Saya filenya itu PNG. Itu yang gacon juga sama, yang goreng juga sama, mie ayam juga sama, mie gacon dan mie goreng juga sama. Saya tuh di situ yang kedua itu ada aset data resep mie ayam JSON. Nah itu tuh dari data ini yang aset, terus folder data. Saya tuh di situ saya memasukkan resep mie ayam JSON. Saya menggunakan JSON di situ. Jadi saya masukinnya. Nah ini resep mie ayam JSON tuh ada ini, ada pertamanya saya bikin kayak gini, ada ID 1, terus name-nya tuh ada bahan-bahan. Nah bahan-bahannya nih ada 300 gram mie, 1 ekor ayam kampung, 1 batang serai digeprek, 11 jahe digeprek, 3 lembar daun salam, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh merica secukupnya, garam dan gula, 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, seruas kunyit, 100 ml minyak sayur, 3 siung bawang putih yang sudah dicincang.
Nah itu bahan-bahannya. Setelah itu saya kasih koma di belakang tutup kurungnya, kurung awalnya. Itu di situ ada ID 2, terus namanya tuh cara membuat. Nah cara membuat tuh ada pisahkan ayam dari tulang dan kulit, ambil dagingnya lalu potong-potong kotak-kotak, panaskan minyak di atas wajan, lalu tumis bumbu halus dengan serai, jahe, dan daun salam hingga harum. Lalu masukkan daging ayam yang sudah dipotong kotak-kotak, lalu tumis hingga berubah warna. Tambahkan kecap, merica, garam, gula, dan air kaldu secukupnya, lalu masak hingga semua bumbu meresap. Selanjutnya tuang minyak sayur di atas wajan, masukkan kulit dan lemak ayam, lalu masuk dengan api kecil, angkat dan masukkan bawang putih cincang, dan dimasak hingga matang. Rebus tulang, leher, kepala, dan kaki ayam dengan air mendidih, tambahkan garam dan merica secukupnya, masak dengan api kecil hingga matang, saring kuahnya dan kaldu ayam siap digunakan. Untuk penyajiannya, mie telah yang direbus diaduk rata dengan 1 sendok makan minyak ayam, 1 sendok teh kecap ikan, dan setengah sendok teh merica. Tuangkan mie ke dalam mangkuk, lalu beri topping ayam dan caising. Tambahkan daun bawang dan bawang goreng sebagai pelengkapnya. Nah itu untuk cara membuat mie ayam. Nah itu tutup kurung, jangan lupa tutup kurung. Nah itu di situ ada resep mie Jason sama seperti sebelumnya, ada ID, terus ada nama, ada bahan-bahan, terus bahan-bahannya ada di situ semua. Terus ID cara membuatnya juga sama. Nah untuk mie goreng juga sama yang kayak sebelumnya, ada bahan-bahan, ada cara membuatnya juga. Setelah itu ke babis nyemel lagi. Nah untuk yang aset data ini, nah kalau misalnya untuk ini tuh harus di download, jadi biar bisa di runnya ya, di download atau di save gitu. Setelah itu ke main Dart. Di sini saya membuat folder di lib, yaitu nama foldernya model ayam dart. Nah di sini saya membuat kelas model ayam, yaitu ada integer ID, string name. Nah ini nih yang integer ID itu dari mie ayam. Nah di situ tuh ada ID, name, bahan ya. Nah jadi yang itu kan integer ID kan dari situ ya, dari resep mie ayam. Jadi saya menggunakan integer itu ID, terus stringnya itu ada name, terus string ada bahan, terus yang terakhir itu ada string cara membuat. Jadi di bawah itu model ayam this.id, this.name, this.bahan, dan yang terakhir this.cara membuat. Setelah itu ada model ayam from JSON, map, string, dynamic, JSON. Nah ID JSON itu ID, name JSON itu name, bahan JSON-nya bahan, cara membuat JSON itu cara membuat. Setelah itu jangan lupa tutup kurungnya juga. Nah terus untuk model gacan tuh sama ya kayak di model ayam, bedanya di sini saya ganti namanya model gacoan. Kalau yang tadi kan model ayam ya. Nah terus ini juga integernya juga sama. Nah untuk model goreng juga sama, ini cuman saya ganti modelnya goreng gitu kan. Setelah itu saya di sini di libnya ini membuat folder lagi yaitu page. Nah di situ saya membuat mie ayam underscore page dart. Nah di sini untuk mie ayamnya untuk keluar gitu hasilnya di run. Nah di sini saya menggunakan import dart convert, terus import page resep masakan model ayam dart. Nah itu dari situ, dari model ayam yang tadi saya masukkan di sini di mie ayam underscore page dart ini. Terus yang ketiga itu saya memakai flutter material dart, yang keempat itu flutter service dart as root bundle, saya bukan root bundle. Nah untuk kelas ini juga saya ketik stf enter. Nah di situ langsung muncul yang itu ya. Yang itu saya ganti mie ayam karena ini saya bikin base dartnya tuh mie ayam.
Nah, untuk di sini tuh sebelumnya kalau misal dari otomatis di Visual Studio Code-nya tuh belum ada final JSON datanya. Jadi di situ saya ngetik sendiri untuk final JSON-nya karena saya memasukkan JSON kan. Jadi saya ketik final JSON data sama dengan await terus bundle dot terus bundle dot terus string terus. Nah, di situ tuh resep mie ayam JSON. Nah, saya masukkan di situ yang tadi yang saya buat di JSON tadi. Nah, yang itu saya masukkan di situ. Jadi aset data resep mie ayam JSON yang saya buat di public CML itu. Nah, setelah itu saya ketik final list JSON decode JSON data as list dynamic. Terus yang terakhir tuh ada return list map model ayam from JSON to list. Nah, saya itu di yang tadi otomatis itu masih ada override-nya, widget built-in-nya. Nah, yang return ini saya ganti. Yang tadinya itu sebelumnya tuh bukan scaffold, sebelumnya tuh ada return placeholder kalau nggak salah. Nah, ini saya ganti scaffold. Saya ketik background color. Nah, sini colornya tuh saya memakai warna putih. Terus ada bodinya tuh saya save area, child column. Saya membuat kolom gitu. Jadi nanti ada 2 kolom gitu. Saya membuat 2 kolom. Terus ada main axis elementnya itu center, jadi tengah-tengah. Terus ada saya membuat anak lagi children, stack, children, alignment top left, child. Terus ada proses navigator. Dari situ saya memakai warna hitam atau backnya iconnya warna hitam. Terus alignment center. Terus abis itu ada container juga. Terus marginnya juga saya only-nya tuh topnya 80. Nah, untuk warnanya saya memakai warna biru, height-nya tuh 200. Terus ya sama seperti yang digambar itu. Nah, di situ teksnya itu saya namakan resep mie ayam karena di situ saya membuat resep mie ayam. Nah, terus habis itu stylenya tuh saya memakai text style. Colornya tuh warna putih, font size-nya tuh 20, font weight-nya tuh bold. Nah, itu tuh sebenarnya salah, jadi saya nggak pakai itu. Nah, di situ kasih tutup kurungnya yang tadi awal saya buat. Terus ada alignment lagi, top right, click right, terus habis itu border radiusnya keluarnya 30, bottom leftnya juga 30, bottom rightnya juga 30. Nah, itu ada child image access. Nah, ini untuk memasukkan gambarnya, yaitu ada di image. Nah, sebelumnya tuh yang dari folder dokumen gambarnya itu saya masukkan ke Visual Studio Code. Saya masukkan di aset, terus habis folder image. Nah, di situ saya masukkan semua gambar di situ. Ya, di sini untuk aset image-nya itu saya ketik aset image mie ayam.png. Terus habis itu weight-nya itu karena 330 tuh kebesaran, jadi saya kecilin jadi 100. Nah, sudah seperti itu. Terus di situnya juga size boxnya saya memakai 10. Terus ada chat container, filter builder, terus kayak registration data, context date, terus ada if else-nya juga buat nggak error. Variation data, less model ayam itu saya ganti jadi model ayam yang tadi saya buat awalnya itu. Terus itu powdernya saya memakai 10. Colornya warna yang hitam. Terus ada index, pakai nambah indeksnya, dan disitu font size-nya 16. Dan seperti yang digambar. Buttonnya memakai 10. Padding right-nya left-nya 8, right-nya 8. Nah, di sini saya membuat bahan toString. Jadi nanti di run-nya tuh bakal keluar bahan-bahannya. Di situ ada bacaan bahannya toString, terus habis itu font weight-nya 16, font size-nya 16, font weight-nya bold. Terus yang index ini cara membuatnya juga ada. Dan seperti itu. Terus ada else-nya, return center, chat circular process indicator.
itu saya bikin mie gacuan package-nya juga sama kayak mie ayam. Jadi saya di situ cuman ngekopi saja dari mie ayam tadi, mie ayam package-nya tadi ke mie gacuannya. Di situ ada resep mie gacuannya. Model gacuan tuh kan sama ya kayak yang di awal tadi yang saya udah jelaskan. Terus mie gacuan package-nya juga sama kayak mie ayam package, tapi di situ yang lain dua tuh saya ganti resep masakan model-model gacuan dart. Jadi saya masukin model gacuan dart itu ke mie gacuan package-nya. Terus itu juga sama, saya cuman ganti mie ayam itu jadi mie gacuan, semuanya saya ganti. Terus yang itunya juga sama, roasteringnya aset data resep mie gacuan Jason. Jadi Siti juga memasukkan resep mie gacuan Jason. Nah yang itu yang ada ID 2 sama 1. Terus itu juga sama kayak yang mie ayam tadi. Dan yang override juga sama semua. Itu saya ganti, harusnya bukan mie ayam ya, saya ganti resep mie gacuan. Itu saya save. Nah untuk gambarnya juga saya ganti jadi mie gacuan PNG. Yang tadinya itu kan mie ayam ya, terus white nya juga saya ganti 100 karena 330 tuh kegedean. Terus udah sama, isinya juga sama kayak yang sebelumnya, bahan ada cara membuatnya juga. Sudah selesai. Saya pindah ke yang terakhir, itu ada resep mie goreng. Jadi ada model gorengnya. Terus ada mie goreng underscore package.dart. Nah model mie goreng itu sama ya yang saya jelasin awal, tinggal ganti doang kan modelnya jadi model goreng. Terus mie goreng paste-nya dartnya juga sama, jadi yang lain dua nih cuma saya gantikan jadi resep masakan model goreng dart. Jadi model goreng dart tuh saya masukin ke mie goreng paste dartnya. Terus yang itu juga kelasnya juga sama, yang tadinya mie gacuan mie ayam saya ganti mie goreng. Nah itu juga sama, saya ganti semuanya. Untuk Jasonnya juga saya ganti pakai aset data resep mie goreng Jason. Jadi yang Jason itu saya masukin di situ kan, sama kayak sebelumnya sebenarnya. Nah terus habis itu udah sama, masih sama isinya sama. Nah di situ teksnya saya ganti resep mie goreng, color juga sama, isinya sama. Nah untuk image-nya juga saya ganti jadi mie underscore goreng PNG. White-nya juga saya ganti 100 karena kebesaran. Nah itu sama sampai terakhir tuh sama semuanya, karena saya buatnya sama, cuman beda resepnya aja gitu, beda isinya aja. Jadi di sini ada main page dartnya. Di sini saya ketik import paste resep masakan paste mie goreng dot paste dart. Jadi yang mie goreng paste dart ini, mie goreng paste dart, terus ada mie ayam paste dart, terus yang terakhir ada mie gacuan paste dart. Jadi di sini tuh saya masukin di main paste dart. Nah yang import yang kedua juga saya masukin mie gacuan paste dartnya yang udah saya bikin sebelumnya. Itu yang terakhir ada paste mie ayam paste dartnya, saya masukin juga di main paste dart. Nah terus yang terakhir itu ada import paste flutter material dart. Di sini udah otomatis ya. Terus di sini tuh kelas ini saya ketik stf, enter. Setelah itu ada override. Di sini ada state main page, terus class state-nya main page. Nah jadi di sini kelasnya ini saya ganti jadi main page. Nah semua ini jadi terganti ya main page. Nah di sini saya ganti main page stage. Nah terus habis override-nya ada di sini kan yang otomatis ya. Terus yang written-nya ini saya ganti scaffold, yang tadinya placeholder jadi scaffold. Terus habis itu background-nya tuh saya memilih warna putih, body shape area
child center, cat column, terus main axis elevation. Center saya memilih di tengah-tengah. Children wedge, terus ada container, margin, against all-nya 10. Child expanded-nya, child equal-nya, terus ada highlight color, colornya transparent, terus less colornya, color transparent, on tap. Nah di sini on tapnya itu saya memasukkan untuk mie ayam. Jadi kan tadi saya masukkan importnya ya, memasukkan import mie ayam page datnya. Nah di sini on tapnya tuh saya memasukkan navigator push context, material push route, boulder count context itu mie ayam. Jadi biar tidak error, kalau misalnya saya masukkannya cuma di import doang, itu nggak akan kemasuk di main page-nya. Jadi saya masukkan lagi di on tab-nya mie ayam, jadi biar di run itu bakal masuk gitu mie ayamnya. Habis itu child column, terus image. Nah image ini saya pakai image logo underscore ayam. Jadi di sini di lib terus sorry bukan di lib, di asset. Di sini ada image ya. Nah image ini saya memakai logo underscore ayam png. Nah height-nya nih saya pakai yang 100, width-nya juga 100, jadi gambarnya agak kecil gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Terus habis itu ada size box-nya saya pakai 10. Terus teksnya tuh ada mie ayam. Jadi di penampilan pertama itu ada mie ayam gitu kan bacaannya ya, nanti di run. Terus habis itu style tekstilnya, terus font size-nya tuh ada 14, font weight-nya tuh font weight bold. Terus size box-nya tuh saya memakai 40, jadi nanti ada box-nya gitu ya, itu saya pakai ukurannya 40. Container major assets all-nya 10. Child expanded-nya, terus ada child index-nya, terus habis itu ada high color-nya, color transparent-nya. Nah di sini untuk on tab-nya ini saya memasukkan mie gacuan yang tadi. Nah sama seperti sebelumnya, kalau misalnya saya cuma masukkan di import itu bakal error, jadi saya masukkan di on tab juga, memasukkan navigator, setelah itu ada mie gacuan, jadi biar keluar gitu kan, biar nggak error di importnya gitu. Nah terus habis itu ada image-nya juga saya memasukkan yang tadi yang ada di image, yaitu logo gacuan PNG. Terus height-nya juga sama 100, width-nya juga sama 100. Terus habis itu size box-nya tuh saya memakai 10, sama seperti sebelumnya, semuanya sama. Terus teksnya dipakai mie gacuan, karena yang kedua tuh ada mie gacuan. Nah font size-nya juga sama 14. Size box-nya saya memakainya 40, sama seperti sebelumnya. Ada container juga sama. Terus habis on tab-nya juga saya masukin mie goreng yang import tadi yang di atas, jadi saya masukin lagi di on tab navigator, saya masukin mie goreng di situ. Terus yang image-nya juga sama, saya masukin image-nya tuh yang logo underscore goreng png. Height-nya juga sama, weight-nya juga sama 100, size box-nya juga sama. Nah di teksnya ini saya ketik mie goreng, terus stylenya itu pakai textile, font size 14, font weight-nya bold. Nah di sini sudah selesai untuk main page-nya. Jadi semua page, jadi ada mie ayam page dart, mie goreng page dart, mie gacuan page dart. Yang saya bikin di situ di mie ayam page dart tuh saya bikin kan udah ada tuh ya. Nanti saya bakal masukin di main page dart ini biar nanti hasilnya biar keren gitu, biar nanti ada hasilnya gitu dan keluar semuanya. Nah itu saja untuk main pass-nya. Nah setelah itu saya tuh untuk ngerannya tuh sebentar, untuk run footer itu saya klik itu yang di bawah tadi itu, saya hapus dulu CLS. Terus di situ saya klik start pixel 3 EP 34 exception level 7 x86 underscore 64. Itu Android Studio yang saya download. Nah di sini saya tunggu dulu, waiting. Ini emang agak lama ya. Ini Android Studio-nya sudah keluar.
Setelah itu saya run lagi. Jadi saya runnya 2 kali. Yang awal itu cuma munculin itunya doang, Android Studio-nya doang. Setelah itu yang emulatornya saya ganti lagi menjadi Chrome. Itu di terminal ya. Saya ketik Flutter run, enter. Nah, di situ nunggu dulu. Emang agak lama nunggunya, loadingnya lama sekali. Kalau misalnya lama kayak gini tuh bisa jadi berhasil. Tunggu dulu. Nah, di sini installingnya juga lagi loading. Loadingnya emang banyak sekali. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti sudah berhasil. Di sini masih putih. Nah, itu bakal keluar. Nah, di situ tampilannya itu ada mie ayam, mie gacoan, mie gorengan, terus habis itu ada logonya juga yang saya masukin awal. Nah, saya klik mie ayam. Nah, di situ ada resep mie ayam, terus ada gambarnya kecil di situ. Karena tadi itu kebesaran, saya dikecilin. Terus bahan-bahannya tinggal saya klik saja. Nah, di situ gambar isinya sama ya yang saya ketik di JSON itu. Cara membuat juga sama. Nah, saya masukin. Itu keluar, saya memilih mie gacoan. Nah, resep mie gacoan, terus ada gambarnya juga, bahan-bahannya juga yang udah saya masukin di JSON. Cara membuatnya juga sama. Terus untuk mie goreng juga sama, resep mie goreng, bahan-bahannya yang saya masukin di JSON, dan cara membuatnya juga. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu saya membuat aplikasi resep masakan yang isinya resep masakan mie ayam, mie gacoan, dan mie goreng. Kurang lebih mohon maaf kalau misalnya ada masih salah di program saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.